Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosef Prandoksa Reja sebagai moderator dan pemateri pertama. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan pokok-pokok bahasan yang akan kelompok kami bawakan. Yang pertama, subsektor manajemen agribisnis pangan. Yang kedua, subsektor manajemen agribisnis hortikultural. Yang ketiga, subsektor manajemen agribisnis perkebunan. Yang keempat, subsektor manajemen agribisnis peternakan. Yang kelima, subsektor manajemen agribisnis perikanan. Yang keenam, subsektor manajemen agribisnis kehutanan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama, subsektor manajemen agribisnis pangan. Pangan dikenal sebagai makanan pokok jika dikonsumsi secara teratur oleh kelompok penduduk dalam jumlah yang cukup besar untuk menyediakan bagian terbesar dari konsumsi energi total yang dihasilkan oleh makanan. Pangan menurut Suharja merupakan bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian jaringan tubuh yang rusak. Pangan adalah bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan kerja, pengganti jaringan, dan mengatur proses di dalam tubuh. Selain ada yang mengartikan sebagai pangan pokok, yaitu bahan pangan yang dimakan secara teratur oleh sekelompok penduduk dalam jumlah yang cukup besar dan untuk menghasilkan sebagian besar sumber energi. Baik, yang berikut ada 5 mata rantai sistem manajemen agribisnis pangan. Yang pertama, subsistem input. Subsistem pengadaan bahan baku merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan dan menghasilkan saprongan atau sarana produksi pangan yang berupa bibit, pupuk, dan pestisida. Yang kedua, subsistem proses atau budidaya. Subsistem usaha produksi yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan saprongan untuk menghasilkan produk primer seperti padi, gandum, dan palawija. Yang ketiga, subsistem output. Subsistem pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder seperti roti, popcorn, kecap, tahu, dan sari atau jus kacang hijau. Sedangkan subsistem pemasaran produk merupakan pemasaran produk primer dan produk sekunder, baik melalui perantara maupun langsung ke konsumen akhir dan institutional market. Yang keempat, subsistem jasa pendukung. Jasa penunjang terdiri atas finansial, infrastruktur, research and development, penyuluhan dan konsultan pangan, layanan informasi pangan, dan kebijakan pemerintah. Yang terakhir, manajemen penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap subsistem agribisnis pangan seperti planning, organizing, directing, controlling, dan evaluasi. Berikutnya saya berikan pada materi kedua.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Maria Yuliana Janasogen. Di sini saya akan membahas tentang subsektor manajemen agribisnis hortikultura. Istilah hortikultura berasal dari bahasa Latin yaitu hortus dan kolren. Hortus artinya kebun dan kolren artinya usaha budidaya tanaman kebun. Hortikultura merupakan cabang kegiatan pertanian yang mempunyai tingkat perkembangan usaha mulai dari bentuk yang sangat sederhana dan modern yang rendah sampai kepada bentuk usaha yang sangat modern yang padat modal berupa fasilitas bangunan dan peralatan mesin-mesin untuk pertanian. Hasil-hasil hortikultura memberikan kontribusi yang tinggi dalam mencukupi kebutuhan nutrisi penduduk seperti buah-buahan dan sayur. Buah-buahan dan sayuran merupakan sumber utama vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan mineral. Ilmu hortikultura merupakan cabang ilmu pertanian yang membicarakan masalah budidaya tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, tanaman hias dan bunga-bungaan, dan rempah-rempah serta bahan baku obat tradisional. Jadi, di sini kita akan membahas yang pertama tentang tanaman buah-buahan. Ada golongan tanaman hortikultura yang hasil utamanya berupa buah. Buah ini setelah dipanen dapat langsung dikonsumsi, namun masih ada banyak yang harus diperam agar matang baru kemudian dikonsumsi. Contohnya seperti buah anggur, buah jeruk, buah alpukat, dan berbagai macam jenis buah yang lainnya. Yang kedua adalah tanaman sayur-sayuran. Mempunyai sebaran yang jauh lebih luas daripada tanaman buah-buahan dan jenisnya jauh lebih banyak. Selain itu, ragamnya juga lebih tinggi. Sayuran dapat berupa daun, tangkai daun, bunga, kuncup, dan masih berupa kecambah. Berikut adalah contohnya seperti ada sayur kubis, ada cabai, ada kara, dan ada berbagai macam jenis sayuran yang lainnya. Yang berikut adalah tanaman bunga-bungaan dan hiasan. Jenis tanaman hortikultura, kelompok bunga-bungaan dan hiasan diusahakan untuk kenyamanan batin dan biasanya konsumen terbesar termasuk golongan masyarakat yang berpendidikan cukup atau status sosial yang mapan. Produk komoditas bunga-bungaan dan hiasan akan lebih cepat meningkat apabila pendapatan masyarakat maupun tingkat pendidikannya semakin tinggi, karena banyak kelompok warga golongan ini yang dapat memberikan apresiasi yang tinggi kepada indahnya bunga dan tanaman hias. Berikut ini contohnya seperti bunga anggrek, bunga melati, bunga mawar, dan berbagai macam jenis tanaman bunga-bunga yang lainnya. Yang berikut adalah tanaman penghasil rempah-rempah dan buah bahan baku tanaman obat tradisional. Golongan tanaman tersebut masih terisi lebih dibandingkan dengan ketiga komoditas yang dibutuhkan di atas. Tanaman penghasil rempah-rempah dan bahan baku obat tradisional umumnya diusahakan di pekarangan secara sederhana dan jaringan pemasarannya lewat mata rantai yang lebih panjang. Dari petani atau pencari bahan baku masuk ke perdagangan pengumpul di desa, lalu penumpangan di pasar, dan kemudian masuk ke pabrik jamu. Jadi di sini akan membahas tentang mata rantai sistem manajemen agribisnis hortikultura, meliputi yang pertama subsistem input.
Subsistem pengadaan bahan baku atau produksi merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan dan menghasilkan saporti atau sarana produksi hortikultura berupa bibit, pupuk, dan pestisida. Yang kedua, subsistem proses produksi atau budidaya. Subsistem usaha produksi atau kegiatan ekonomi yang menggunakan saporti untuk menghasilkan produk primer seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan tanaman hias, serta rempah-rempah dan bahan baku obat tradisional. Yang ketiga adalah subsistem output. Subsistem mengelola merupakan kegiatan ekonomi mengelola produk primer menjadi produk sekunder. Contohnya seperti jus buah atau sayuran kering dan jamu. Sedangkan subsistem pemasaran berupa produk primer dan produk sekunder, baik melalui perantara maupun langsung ke konsumen akhir dan institutional market. Yang keempat adalah subsistem jasa penunjang. Jasa penunjang terdiri atas finansial, infrastruktur, riset and development, penyuluhan dan konsultan hortikultura, layanan informasi hortikultura, dan kebijakan pemerintah. Dan yang kelima adalah manajemen penerapan fungsi-fungsi. Manajemen pada setiap subsistem agribisnis hortikultura meliputi planning, organizing, directing, controlling, dan evaluasi. Yang berikut adalah subsistem manajemen agribisnis perkebunan. Perkebunan berasal dari kata kebun atau ladang, yaitu hamparan lahan yang ditanami tanaman agri-industri atau perdagangan. Pada dasarnya, komoditas perkebunan termasuk komoditas pertanian yang tidak berbeda dengan produk pertanian lainnya yang berasal dari tanaman. Usaha perkebunan pada hakikatnya adalah usaha menghasilkan dan memasarkan komoditas perkebunan, yakni komoditas yang pada umumnya merupakan bahan baku agri-industri dan argo-industri hulu dari industri pengelolaan. Yang berikut adalah mata rantai sistem manajemen agribisnis perkebunan. Meliputi ada 5 mata rantai. Yang pertama, subsistem input. Yang kedua, subsistem proses produksi. Yang ketiga, subsistem output. Yang keempat, subsistem jasa penunjang. Dan yang kelima, subsistem manajemen penerapan. Materi berikutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri ketiga atas nama Franciscus Riandi Korekele dengan materi subsektor manajemen agribisnis peternakan. Agribisnis peternakan atau cattle raising mulai dikenal dan berkembang di Indonesia sekitar pertengahan tahun 1980-an. Agribisnis peternakan merupakan sebuah sistem pengelolaan ternak secara terpadu dan menyeluruh, meliputi semua kegiatan, mulai dari penyaluran, sarana produksi ternak, kegiatan usaha produksi, penyimpanan dan pengelolaan, serta penyaluran dan pemasaran produk peternakan yang didukung oleh lembaga penunjang seperti perbankan dan kebijakan pemerintah. Mari kita lihat yang berikut. Secara umum, tipe usaha peternakan yang dapat dipilih jika ingin terjun dalam usaha tersebut seperti usaha sambilan, cabang usaha dan usaha pokok, serta usaha industri. Yang pertama kita lihat ada usaha sambilan. Usaha sambilan ini bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan lain seperti petani, karyawan, atau pengusaha dapat terjun dalam usaha ternak di mana usaha tersebut dapat membantu menambah pendapatan rumah tangga. Beberapa usaha ternak yang dapat dijadikan sambilan antara lainnya seperti ayam petelur, itik petelur, puyuh petelur, kambing pera, dan kambing pedaging. Yang kedua kita lihat ada cabang usaha.
tidak hanya sekedar membantu pendapatan, tetapi sudah berperan sebagai salah satu sumber pendapatan. Sebagai contoh, petani memelihara ikan di bawah kandang ayamnya, di mana keuntungan yang diperoleh dapat mengurangi biaya pakan ikan karena kotoran ayam dapat dijadikan sebagai pakan. Yang ketiga, kita lihat usaha pokok. Tipe usaha ini dapat dijadikan sebagai usaha pokok dan usaha lainnya hanya sebagai sambilan, dan usaha industri dapat dikelola secara industri yang sudah berbadan hukum, seperti peternakan sapi potong, sapi perah, dan ayam potong. Hal ini dikemukakan oleh Rahardi dan Hartono pada tahun 2000. Pada subsektor manajemen agribisnis peternakan ini, kita lihat ada mata rantai yang menjadi sistem di dalam manajemen agribisnis ini, agribisnis peternakan, yaitu meliputi subsistem input, di mana pengadaan sarana prasarana peternakan, subsistem proses produksi, yaitu antara lain membudidayakan. Yang ketiga tentang subsistem output, pengolahan agroindustri dan pemasarannya. Yang keempat kita lihat subsistem jasa penunjang atau yang menjadi pendukung instansi atau institusi yang menjadi pendukung adanya manajemen agribisnis peternakan ini. Dan yang kelima kita lihat ada serta manajemen yang mengatur. Yang berikut kita lihat ada subsektor manajemen agribisnis perikanan. Perikanan merupakan kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan, budidaya binatang atau tanaman liar. Sedangkan menurut Suseno, perikanan sebagai kegiatan ekonomi oleh kelompok atau oleh per orang, usaha penangkapan dan budidaya ikan atau binatang liar lainnya. Belakangan ini rumput yang sebenarnya ganggang laut juga menjadi makhluk yang menjadi sasaran. Klasifikasi perikanan di Indonesia menurut Dirjen Perikanan diklasifikasikan atas sektor-sektor dan subsektor, yaitu perikanan laut terdiri dari penangkapan dan budidaya, perikanan darat terdiri atas penangkapan di perairan umum dan budidaya, seperti budidaya air dan budidaya air tawar. Sedangkan menurut Suseno, kegiatan perikanan terbagi menjadi dua jenis usaha, yaitu usaha penangkapan ikan di laut, sungai, rawa, dan danau, dan yang kedua budidaya ikan di kolam, sawah, tambak, tepi sungai, tepi danau, dan tepi laut. Di dalam subsektor manajemen agribisnis perikanan ini terdapat juga 5 mata rantai, yaitu yang pertama kita lihat ada subsistem input, pengadaan bahan baku. Subsistem input perikanan laut adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan saproik, sarana produksi perikanan, berupa perahu motor dan kapal motor, serta peralatan tangkap berupa jaring dan pancing. Yang kedua, subsistem proses, penangkapan dan budidaya. Subsistem usaha produksi perikanan laut, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan saproik, sarana prasarana perikanan, untuk menghasilkan produk primer berupa kegiatan penangkapan ikan di laut oleh nelayan, seperti penjaringan dan pemancingan ikan. Yang ketiga, subsistem output, yaitu agroindustri dan pemasarannya. Subsistem output perikanan laut dan perikanan darat berupa agroindustri dan pemasaran. Agroindustri perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer menjadi produk sekunder berupa pengawetan dan pengolahan. Berikut kita lihat menurut Rahardi pada tahun 2000 bahwa pengawetan dapat berupa cara tradisional seperti pengeringan ikan, kecap ikan, dan pengalengan, serta cara modern seperti pendinginan dan pembekuan. Sedangkan pengolahan dapat berupa kerupuk ikan, tepung ikan, pengalengan ikan, dan abon ikan. Pemasaran perikanan laut dan darat adalah kegiatan pemasaran produk primer dan sekunder, baik melalui perantara maupun langsung kepada konsumen akhir. Hal ini kita lihat ada juga eksportir dan institusional. Yang keempat, supporting
institution atau jasa penunjang yang menjadi pendukung di dalam subsistem manajemen agribisnis perikanan ini. Subsistem jasa penunjang merupakan lembaga menyediakan jasa bagi keempat subsistem, meliputi perbankan dan transportasi. Begitu pula dukungan dari penyuluh dan konsultan perikanan yang sangat dibutuhkan oleh petani dan nelayan dalam rangka peningkatan keterampilan pengolahan, atau yang biasa diistilahkan dengan manajemen skill, usaha serta kebijakan dari pemerintah. Yang kelima, terdapat juga manajemen penerapan, yaitu penerapan dari fungsi-fungsi manajemen pada setiap subsistem agribisnis perikanan laut dan perikanan darat, seperti planning, organizing, directing, controlling, dan evaluation. Hal ini sangat diperlukan, seperti pada subsistem yang ada pada manajemen agribisnis lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang berikut saya berikan kesempatan kepada pemateri keempat. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mida Susanti Nokas. Saya pemateri keempat akan membahas tentang subsektor manajemen agribisnis kehutanan. Hutan merupakan daratan yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata atau suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas, dan burung-burung hutan. Di samping itu juga dijadikan tempat pemburuan dan tempat istirahat. Sedangkan pengertian hutan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lainnya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Jenis hutan dibedakan atas hutan menurut pemiliknya, hutan menurut fungsinya, dan hutan menurut peruntukannya. Pertama, hutan menurut pemiliknya terdiri atas dua, yaitu hutan negara dan hutan milik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hutan negara dan hutan milik. Hutan negara merupakan kawasan hutan dan hutan tanah alam yang bertumbuh di atas tanah yang bukan hak milik dan diberikan kepada daerah tingkat 2 dengan hak pakai dan pengelolaan. Sedangkan hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan ini tersebut juga hutan rakyat dan dapat dimiliki oleh orang atau perseorangan atau badan hukum. Yang berikut adalah hutan menurut fungsinya. Ada terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Nah, hutan lindungan merupakan kawasan hutan yang sifatnya alam berguna untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi merupakan kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, pembangunan industri, dan keperluan ekspor. Hutan suaka alam merupakan kawasan hutan yang keadaan alamnya berguna bagi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ada dua jenis hutan tersebut, yaitu kawasan hutan yang berada dalam alam khas, termasuk flora dan fauna. Untuk kepentingan IPTEK, dan hutan suaka marga satwa adalah kawasan hutan untuk tempat hidup marga satwa atau binatang liar yang mempunyai nilai khas seperti ilmu pengetahuan dan budaya serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional. Hutan wisata merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus dan dibina serta dipelihara untuk kepentingan para wisata atau wisata buruh. Hutan tersebut terdiri atas hutan tanaman wisata yang mempunyai keindahan alam dan bermanfaat bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, serta hutan buruh yang kemungkinan diselenggarakan pemburuan teratur bagi rekreasi. Yang ketiga yaitu
Hutan menurut peruntukannya digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu hutan tetap, hutan cadangan, dan hutan lainnya. Saya akan menjelaskan apa itu hutan tetap, hutan cadangan, dan hutan lainnya. Yang pertama, hutan tetap merupakan hutan baik sudah ada yang akan ditanami maupun tumbuh serta alami di dalam kawasan hutan. Hutan cadangan merupakan hutan yang berada di luar kawasan hutan yang diperuntukkan belum ditetapkan dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan dapat dijadikan sebagai hutan tetap. Yang berikut hutan lainnya. Hutan yang berada di luar kawasan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak lainnya. Yang berikut adalah kesimpulan. Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar dari seluruh penduduk Indonesia bermata pencarian di bidang pertanian, di mana pertanian ini mencakup kegiatan di bidang tanah pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sehingga dapat dikatakan pertanian adalah sektor terpenting dalam kehidupan manusia. Jika pertanian dibangunkan dan bangkit menjadi sektor yang tangguh melalui sistem agribisnis, maka diharapkan agar menjadi tonggak dalam kebangkitan pembangunan nasional, karena mempunyai peran yang cukup besar bagi perekonomian negara. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami kelompok 1, dan kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, maupun pertanyaan.